Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berjumpa pagi hari ini dalam program Roti Gembala. Saya selalu berdoa, kita selalu ada di dalam perkenanan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Minggu kemarin kita sudah belajar bersama mengenai janda Sarfat. Dari dia yang mengalami sebuah proses, sebuah masalah, yaitu dia menghadapi kelaparan, menghadapi kekeringan di masa kehidupannya dia, dan Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kalau kita belajar baca, akhirnya janda Sarfat ini jadi mengalami sebuah kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga kita belajar mengetahui bahwa Tuhan itu mengizinkan segala sesuatu terjadi karena dia mengasihi kita. Karena dia mau membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan mau membawa kita masuk ke sebuah dimensi, sebuah pengalaman pribadi bersama Tuhan yang mungkin orang lain belum tentu bisa alami bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini itu kita sudah dengar nih, itu sudah dengar minggu lalu. Hari ini kita mau belajar gimana caranya sehingga janda Sarfat yang saat itu sedang ada di dalam masalah, dia sedang dalam hal yang cukup besar, masalah yang cukup besar, dia kekeringan, dia kelaparan sehingga dia cuma punya sedikit satu genggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli yang kalau dia masak, dia makan sama anaknya habis dan mereka tinggal tunggu waktu untuk mati. Artinya mereka sedang dalam masalah yang cukup pelik, cukup besar, cukup berat dalam hidup mereka. Nah, apa yang kita bisa belajar dari janda Sarfat ini? Nah, sebelumnya kita baca dulu di 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap. Ia ini maksudnya Elia, Nabi Elia. Lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Jadi janda Sarfat ini yang tidak tahu namanya siapa, dia sedang ngumpulin kayu untuk masak ya. Ia berseru kepada perempuan itu, Elia berseru katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ya, jadi janda Sarfat ini sudah, saya percaya kondisinya juga sudah tidak baik-baik saja. Mungkin sudah lemes karena di masa kekeringan, kelaparan. Sudah tahu ini kering. Kenapa Elia ini sampai ke Sarfat? Karena Elia sebelumnya di Sungai Kerit. Disuruh Tuhan ke Sarfat. Karena apa? Di Sungai Kerit airnya sudah kering. Jadi Elia tidak bisa minum. Makanya disuruh pindah ke Sarfat. Nah, sedang dalam masa kekeringan ini, artinya air itu adalah suatu hal yang sangat berharga saat itu. Dan Elia minta air. Elia ngomong ke janda ini, tolong berikan sedikit air bagiku. Di ayat 10 ini kita bisa membayangkan bahwa janda itu tidak kenal Elia. Elia pun tidak kenal janda itu. Tiba-tiba Elia datang, minta sesuatu hal yang berharga. Minta sesuatu hal yang mahal mungkin saat itu ya, karena susah didapat. Tiba-tiba ada orang datang ke Anda nggak kenal itu siapa, tiba-tiba bilang, Pak, aku minta uangmu 1 juta atau 10 juta. Kita akan mikir, emang lu siapa kan gitu, kamu siapa gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Di ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Nah, Elia ini ngerepotin. Udah musim kekeringan, dia minta minum. Si janda ini mau ngambilin air untuk Elia. Belum ngambil air, Elia sudah ngomong, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Loh, malah minta makan. Minta minum, belum dikasih sudah minta makan. Wah, Elia ini keterlaluan ya. Waktu itu dia keterlaluan mungkin. Ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api untuk kemudian aku mau pulang. Kayu api itu dipakai untuk mengolah tepung dan minyak tadi, dijadikan makanan bagi anakku. Setelah itu kami makan dan kami akan mati. Artinya itu harta satu-satunya. Minyak dan tepung ini. Habis dimasak, dibuat makan, sudah tinggal tunggu mati. Coba bayangkan.
Ini adalah harta terakhir diminta lagi sama Elia. Kita baca ayat 13. Tetapi Elia berkata, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu Saudara, tadi perempuan ini sudah ngomong, janda ini sudah ngomong, itu cuma bisa jadi 2 roti. 2 potong roti yang dimakan untuk dia sama anaknya. Tetapi sekarang sama Elia disuruh jadikan 3. Dan Elia minta bagian yang pertama lagi. Saya yakin kalau itu terjadi dalam kehidupan saya, boro-boro saya ngasih orang itu. Bisa-bisa orang itu saya suruh keluar. Emang kamu siapa gitu? Kenal aja enggak, tiba-tiba kamu datang minta minum, mau dikasih minum, sekarang minta makan. Padahal saya sendiri kekurangan makan, cuman ada makan ibaratnya nasi misalnya cuma 2 piring buat saya sama anak saya. Sekarang suruh bagi jadi 3, dia mau minta duluan, sisanya baru buat saya sama anak saya. Loh, emang kamu siapa? Ini sesuatu hal yang terjadi yang di luar nalar. Di dalam kondisi masalah seperti itu, tiba-tiba terjadi lagi masalah yang memberatkan seperti ini. Janda ini sedang dalam masalah besar. Tiba-tiba ada orang yang datang buat masalah lagi, menjadi beban buat janda ini jadi semakin lebih berat. Seolah-olah orang ngomong, ya ampun, 1 belum selesai, 1 lagi masalah datang. Kenapa masalah ini bertubi-tubi terus datang? Saya baca salah satu status WA karyawan saya. Dia nulis di statusnya gini, ya Allah, 1 masalah belum kelar, sekarang ada masalah yang lain. Ada yang nulis karyawan saya, ada yang nulis statusnya seperti itu, status WA-nya. Sama seperti janda Sarfat ini. Dia sedang ada dalam masalah, belum selesai, bahkan dia menunggu mati karena masalah ini. Belum mati, datang masalah lagi. Apa nggak tambah kepingin mati gitu? Double masalahnya. Ini yang dialami janda Sarfat itu. Tetapi satu hal di sini yang kita belajar dari janda Sarfat itu, hari ini saya mau belajar satu hal ini. Janda Sarfat ini tidak ngamuk loh. Janda Sarfat ini tidak bersungut-sungut loh. Janda Sarfat ini yang ngambil kayu api 2-3 potong tadi, terus dia marah, kayu apinya dilemparin ke Elia, enggak loh. Elia dilempar kayu, kamu sana, siapa kamu ini? Enggak loh. Dia nggak bersungut-sungut loh. Padahal Elia minta makanan, di mana itu makanan yang terakhir bagi dia, dan dia mau mati setelah itu, diminta sama Elia. Sesuatu hal yang sangat berharga yang dia, orang Prancis bilang dijaga-jaga no, diminta malah sama Elia. Tapi dia tidak bersungut-sungut, dia tidak marah-marah. Dia tidak ngusir-ngusir Elia, dia tidak maki-maki Elia. Sungguh suatu pribadi yang luar biasa. Kita tahu masalah kapanpun bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bisa mengalami seperti janda Sarfat ini. 1 belum selesai, muncul masalah yang lain. Masalah ini bukan karena kita yang menyebabkan loh. Masalah ini, janda Sarfat ini, siapa? Dia tidak nyuruh Elia datang. Tiba-tiba ada orang datang minta makan. Dalam kondisi dia sendiri kelaparan, kekeringan, kekurangan. Tiba-tiba datang, bukan dia buat masalah loh. Tapi masalah ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan janda Sarfat. Allah Bapa sengaja izinkan terjadi dalam kehidupan janda Sarfat. Dan kita lihat responnya. Janda Sarfat ini, dia nggak marah-marah, dia nggak bersungut-sungut. Padahal Elia minta jatah makan terakhirnya dia, diminta sama Elia. Di Amsal 18 ayat 21, di situ dikatakan, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Kalau janda Sarfat itu marah-marah, maki-maki, Elia diusir sama dia, saya yakin mujizat nggak akan terjadi. Pertolongan Tuhan nggak akan nyata. Artinya apa? Dalam permasalahan ini, janda ini tidak menang. Janda ini tidak bisa jadi seorang pemenang.
Karena dia bersungut-sungut, dia marah-marah, diusir itu Elia. Tetapi bersyukur, janda ini tidak bersungut-sungut, janda ini tidak marah-marah, janda ini cuma menyampaikan kondisinya itu seperti ini. Dan dia tidak marah-marah. Seperti inilah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita ada di dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin kita nggak marah-marah. Tuhan ingin kita nggak bersungut-sungut. Tuhan kepingin kita ini tidak ngomel, tidak gedumel, ya. Karena apa? Amsal 18:21 dikatakan, ucapan kita itu bisa menyelamatkan dan juga bisa merusak. Kalau kita ngomong ada masalah, kemudian mulut kita ini sudah mulai memperkatakan hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi mulut orang percaya, besar kuasanya. Kita ngomong, waduh masalah gini udah selesai, aku bangkrut ini perusahaanku. Bangkrut beneran saudara. Tapi kalau saat proses Tuhan izinkan terjadi, terus kita ngomongnya ini, lidah kita pakai untuk menggemakan firman, ngomong yang positif, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang dihadapkan dalam proses. Perusahaan kita, bisnis kita, pekerjaan kita sedang ada masalah. Kita belajar ngomong yang positif. Kita ngomong, oh Tuhan izinkan masalah terjadi dalam bisnisku, tapi aku percaya Tuhan akan lakukan perkara besar di sini. Bersama dengan Tuhan aku bisa hadapi semua. Perkataan yang positif. Jangan bersungut-sungut. Karena perkataan orang benar sangat besar kuasanya. Dan itu yang dilakukan oleh janda Sarfat ini. Dia nggak ngomel-ngomel, dia nggak bersungut-sungut. Dan kalau kita lakukan itu, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak ngomel-ngomel, kita tidak nyalahkan kondisi, kita tidak nyalahkan keadaan, apalagi kita nggak menyalahkan Tuhan. Ya karena Tuhan itu tidak pernah salah, Bapak Ibu Saudara. Maka saya percaya, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita belajar satu hal dari janda Sarfat ini. Saat kita diizinkan Tuhan proses terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan terjadi, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita ngomel, jangan nyalahkan siapa-siapa, apalagi sampai nyalain Tuhan, jangan. Tetapi biarlah perkataan kita, mulut kita, lidah kita ini mengatakan hal yang positif, mengatakan firman Tuhan. Dan saya percaya, tangan Tuhan akan turun tangan, membantu kita, memimpin kita, mengarahkan kita, sampai kita bisa keluar sebagai pemenang dalam menghadapi permasalahan kita. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih bisa dengar roti gembala. Karena kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan. Lewat apa yang sudah disampaikan, hamba-Mu percaya firman yang disampaikan akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ajari kami dalam menghadapi hidup ini, permasalahan apapun yang terjadi, besar, kecil, berat, atau sangat berat sekalipun, ajari kami untuk kami tidak bersungut-sungut. Ajari kami untuk tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa belajar seperti janda Sarfat ini. Saat masalah datang bertubi-tubi, dia nggak bersungut-sungut, tapi dia malah melayani Elia. Dia malah memberikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bersungut-sungut dalam menghadapi proses yang Tuhan izinkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini bagi seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan program ini. Mereka yang mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, mau berangkat kerja, biar Tuhan berkati sepanjang hari apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan buat jadi berhasil. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang berbaring karena kelemahan tubuh, karena sakit. Tuhan juga jamah dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur-Mu. Dijamah Tuhan, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga yang memerlukan pasangan hidup, mereka yang memerlukan pekerjaan, mereka memerlukan tempat tinggal, mereka yang menginginkan merindukan pasangan anak keturunan ilahi dari Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan yang terbaik atas setiap kehidupan mereka di waktu yang paling tepat.
Dan biar melalui kehidupan jemaat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap kami yang ada menyaksikan program ini. Biar ada damai sejahtera, sukacita Allah turun melingkupi kami, menyertai kami. Pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa ada bersama di hidup kami. Dan Allah Roh Kudus, biar Kau selalu tuntun kami sepanjang hari ini. Supaya apa yang kami kerjakan, kami perkatakan, apa yang kami pikirkan, semua selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Mari kita belajar hari ini satu hal lagi. Yuk kita belajar. Enggak boleh bersungut-sungut atas apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya segala yang Tuhan izinkan terjadi ada yang terbaik dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.